Selamat pagi, Prof. Endang. Selamat pagi, Prof. Sehat, Prof? Selamat pagi, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Senang Ya, lihatnya ibu-ibu sehat semua ini. amin amin. Mudah-mudahan kita semua sehat, Prof. Baik, Ya, kita bisa amin. mulai ya, Prof, ya. Silakan Di Ibu, sebelah saya silakan. ya, di sebelah saya sudah ada Bu Kartini. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sehat semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih sudah ada 3 narasumber. Oh iya, dari UNICEF Indonesia, Yes, Miss selamat pagi Jehin. Ibu. Yes, selamat Selamat pagi. pagi. Saya nggak ngelihat ininya, apa namanya, gambarnya, foto, apa ininya deh, hidupnya. Cuma lihat fotonya. Baik, sudah ada 3 narasumber bersama kami. Nah, baik, Miss Jehun, kemudian Prof. Endang, sudah ada 3 narasumber bersama kami. Selamat pagi juga untuk media yang hadir ya, secara virtual. Terima kasih, mudah-mudahan Anda semua ini sehat walafiat ya. Amin. Ada PLT Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dr. Gigi Kartini Rustandi, kemudian juga ada Guru Besar Departemen Gizi FKM UI, Profesor Dr. Endang Al-Hadi, kemudian ada Chef Nutrition UNICEF Indonesia, Jehun, rekan-rekan pers yang saya banggakan, serta narasumber yang saya cintai. Perkembangan saat ini remaja memang sangat menentukan kualitas seseorang untuk menjadi individu dewasa. Masalah gizi yang terjadi pada masa remaja memang akan meningkatkan keterentanan terhadap penyakit di usia dewasa, serta berisiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi. Keadaan ini tidak terlepas dari perilaku dan kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari yang belum menerapkan gizi seimbang. Di sisi lain memang masih banyak di antara mereka memiliki persepsi yang salah tentang body image. Sehingga beberapa di antara mereka tidak jarang melakukan pembatasan konsumsi makan secara berlebihan yang menyebabkan remaja kekurangan energi kronis dan anemia. Sebagai langkah penanganan, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk menangani persoalan kesehatan dan gizi pada remaja termasuk selama pandemi COVID-19. Namun demikian, Kemenkes tidak dapat melakukan sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kontribusi lintas program, lintas sektor, profesi, dan semua mitra pembangunan. Nah, melalui acara ini, kebersamaan ini, peringatan Hari Gizi Nasional akan semakin meningkatkan kesadaran kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran para remaja akan kesehatan dan juga akan gizi. Penanggulangan stunting serta meningkatkan komitmen bersama untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Baik, teman-teman media semua dan para narasumber, yang pertama kami persilakan ya, PLT Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Widiawati. Rekan media yang saya banggakan, Ibu Endang Ahadi, Profesor ya, Prof ya, Guru Besar, kemudian Ibu Jaehyun dari UNICEF. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Wid, kalau pada pagi hari ini kita bisa melakukan temu media dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-61. Kita tahu bahwa setiap tanggal 25 Januari setiap tahunnya kita merayakan atau memperingati Hari Gizi Sedunia, Hari Gizi Nasional, mohon maaf, karena kita ingat bahwa tahun 1960 almarhum Profesor Purwo Sudarmo yang kita kenal sebagai Bapak Gizi Indonesia memperkenalkan pada ditetapkan tanggal 25 Januari 1960 terkait dengan yang disebut dengan sangat kenal dengan baik 4 sehat 5 sempurna. Ya. Karena pada saat itu para ahli gizi, nanti Bu Endang bisa memberikan masukan juga, menginginkan masyarakat Indonesia menjadi sehat, bagaimana pangan kita harus secara lengkap ada 4 sehat 5 sempurna. Dan terus kita
rayakan atau peringati sampai saat ini. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-61. Sudah cukup lama perkembangan ilmu gizi yang sudah kita dapatkan. Dan kita tahu bersama teman-teman sekalian, rekan-rekan media, bahwa masalah gizi di Indonesia ini ada, kalau dibagi ada 3 besar, yaitu masalah gizi kurang yang terkenal dengan stunting dan wasting, kemudian gizi lebih. Indonesia sudah lebih banyak lagi nih gizi lebihnya ya Bu Wit ya, yaitu dengan obesitas atau overweight, dan kemudian ada juga masalahnya jangan tersenyum. Sebelah saya ada yang tersenyum. Ada yang obes, Bu. Dan juga kita ada masalah kekurangan zat gizi mikro yang seringkali tidak terlihat langsung tetapi mempunyai dampak yang besar. Tadi Bu Wit sudah menyampaikan bahwa bagaimana orang-orang itu bisa kurang produktif gitu ya, anak remaja, itulah karena kekurangan dari zat gizi mikro. Pada tahun ini kita memperingati Hari Gizi Nasional dengan tema atau dengan mengarahkan tema Remaja Sehat Bebas Anemia. Gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu Wit, anak remaja kita adalah masa depan bangsa, yang tentunya harus menjadikan bangsa yang sehat, tentu remaja kita harus sehat. Nah, sayangnya kita data menunjukkan, teman-teman, adalah data menunjukkan bahwa kita mempunyai masalah. Apa masalahnya? Saat ini kalau kita melihat 4 orang remaja, maka salah satu di antara mereka pendek. Ya. Kalau kita melihat 10 orang remaja, salah satunya kurus atau wasting. Yang kemudian ada 1 dari 7 remaja biasanya gemuk atau obesitas. Dan 3 dari 10 remaja mengalami anemia. Tentu hal ini akan berpengaruh kepada masalah kesehatan yang selanjutnya. Apa itu? Bagaimana yang terjadi bahwa remaja ini akan mengalami misalnya penyakit tidak menular. Remaja-remaja ini tidak produktif atau tidak punya kurang produktivitasnya di dalam pendidikan, ya, di dalam aktivitas, bahkan perkembangan otaknya juga bisa terhambat, ya, karena anemia misalnya. Kalau gemuk, pasti, maka menjadikan apa? Karena kita akhirnya kurang beraktivitas dan macam-macam, ya. Nah, teman-teman, rekan-rekan media, tentu hal ini kita tanya dulu apa sebabnya. Tadi Bu Wit juga sudah menyampaikan bahwa gaya hidup pada anak-anak remaja, pemahaman dari anak-anak remaja ini masih banyak yang perlu dilengkapi. Kenapa? 65% dari remaja berdasarkan hasil data Riskesdas dan GSH mengatakan bahwa mereka tidak sarapan. Padahal kita tahu ketika kita mau belajar, kita membutuhkan energi untuk berpikir, untuk beraktivitas dalam proses belajar. Anak-anak remaja Indonesia 97% kurang makan sayur dan buah. Padahal bumi Indonesia diberikan Tuhan daerah tropis yang begitu banyak buah-buahan yang sayang tidak dimanfaatkan. Dan gaya hidup kita, anak-anak remaja dengan gaya hidup yang sekarang banyak makanan yang kalau orang tua bilang junk food, ya, di mana banyak mengandung garam atau natrium yang berlebihan, konsumsi gula yang berlebihan. Kita lihat sekarang kan enak ya, kuenya semuanya manis-manis, kemudian juga kalau kita minum kopinya sudah pakai creamer dan segala macam, ya. Dan juga kita makan konsumsi lemak yang berlebihan. Tentu ini akan berpengaruh tadi mengapa dia jadi obes, kenapa dia juga jadi lemes karena tidak sarapan.
Dan tadi akhirnya terbukti bahwa anak-anak remaja ini kekurangan gizi mikro, yaitu khususnya di remaja putri kurang Fe atau biasanya kita menyebutnya anemia. Untuk itulah tahun ini karena kita ingin ke depannya bangsa ini lebih baik, kita mengambil tema tahun ini remaja sehat bebas anemia. Kita akan menggelorakan bagaimana anak-anak remaja, khususnya remaja putri, bagaimana untuk mendapatkan yang namanya tablet tambah darah. Ya. Dan tentunya ini tujuannya adalah kita meningkatkan potensi akademik, meningkatkan kapasitas dan produktivitas kerja, menghindari terjadinya penyakit tidak menular, dan khusus untuk remaja putri kita mengharapkan mereka menjadi calon-calon ibu yang sehat. Kalau ibunya sehat, tentu nanti pada saatnya ketika dia mempunyai anak, mereka melahirkan anak-anak yang sehat. Indonesia bisa bebas stunting. Baik, teman-teman yang saya banggakan, kita tentunya untuk mengatasi anemia bukan hanya sekedar kita memberikan tablet tambah darah, ada program untuk penanggulangan anemia pada remaja, Bu Wit, yaitu yang pertama adalah kita akan melakukan edukasi gizi seimbang. Artinya remaja harus tahu bagaimana gizi seimbang dalam kehidupan mereka. Kemudian tentunya tadi remaja juga kita harus memberikan informasi kalau dia punya penyakit infeksi misalnya, atau penyakit misalnya malaria, TBC, harus diobati dengan baik dan sebelum dia karena dia akan berpengaruh pada masa depannya. Kemudian kita punya suplementasi dari tablet tambah darah yang akan kita gemakan, juga fortifikasi zat besi pada bahan-bahan makanan seperti minyak, tepung terigu, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah tadi selain edukasi, bagaimana kita melakukan komunikasi perubahan perilaku, Bu Wir. Karena apa? Selain edukasi, teman-teman adik-adik remaja juga harus bisa menjadi agent of change untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, beberapa strategi kita selain tadi melakukan edukasi, promosi, meningkatkan. Tujuannya adalah apa? Meningkatkan kapasitas para remaja ini untuk tahu hal yang baik dan benar untuk kehidupan mereka, termasuk untuk penanggulangan anemia. Bagaimana kita juga akan meningkatkan kualitas program kita, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan program tablet tambah darah, dan tentunya kita memperbaiki manajemen di dalam pelaksanaan program gizi secara utuh, baik dari remaja, dari ibu, dan semuanya, seluruh ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu, Bu Wit, dan tentunya di dalam Hari Gizi Nasional ini, kalau kita lihat lambangnya, cukup menarik, Bu Wit. Ada lambang daun yang kita mengharapkan bahwa orang yang melihat ini bahwa sayur dan buah menjadi hal yang penting. Gambar orang yang di tangan yang terbuka seperti ini menggambarkan remaja yang sehat. Kemudian di belakangnya ada gambar tetesan darah yang memberikan gambaran bagaimana pentingnya tablet tambah darah untuk mencegah anemia tadi gitu ya. Kemudian di situ juga ada gambar jalan. Ya itu ada gambar jalannya. Nah itu yang biru-biru, yang biru-biru. Nah yang biru-biru itu adalah gambar jalan bagaimana kita jalan menuju sehat melalui 4 pilar gizi seimbang. Ya. Dan tentunya selain 4 pilar gizi seimbang ini, kita juga ada gambar bulatan yang tampak sebagai gambar kepala daripada anak remaja ini, menggambarkan gambaran isi piringku. Gitu. Ya. Dan tentunya angka 61 adalah lambang bahwa ini peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-61.
Ya, kita lihat betul, kalau kita lihat Bu Wit, itu ada gambar orang dengan kepalanya bulat, tetapi bulat itu menggambarkan isi piringku. Ya. Kemudian tetesan darahnya itu ada juga jalan, gambar jalan itu menggambarkan bagaimana kita sehat melalui 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi pangan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, memantau berat badan, dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang gambar di atas HGN itu ditambah daun, menggambarkan sayur dan buah penting untuk pangan yang sehat. Dan teman-teman media nanti dalam rangka HKN ya HGN ini kita punya rangkaian acara yang cukup asik gitu ya. Karena ini lebih banyak untuk remaja Bu Wit, jadi memang pada tanggal 21 sampai 28 Januari kita melakukan webinar untuk remaja, untuk orang tua. Kemudian kita ada talk show hari ini ya. Dan kemarin, kemudian besok tanggal 25 adalah puncak acara, kita akan ada pernyataan-pernyataan deklarasi dari 4 kementerian. Kita punya basar online Bu Wit yang sudah dilakukan kemarin dan hari ini ya. Kemudian juga kita masih punya acara lomba ya, lomba-lomba ini pakai TikTok, pakai IG ya, karena ini untuk remaja ya. Kemudian juga kita masih dengan adanya lomba kreasi menu dan juga lomba inovasi edukasi konseling. Kenapa? Karena sekarang ini banyaknya pakai online semua Bu Wit. Karena sekarang zaman remajanya remaja masa kini gitu ya. Dan tentunya di dalam panduan ini kita akan lihat di panduan Hari Gizi Nasional kegiatan-kegiatannya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bu Wit dalam rangka Hari Gizi Nasional. Baik, terima kasih Bu Kartini. Cukup jelas tadi, dan sekarang saya lanjutkan, monggo Prof. Endang, silakan. Baik. Ada share screen, Prof. Ya, saya share screen. Terima kasih sebelumnya. Pertama, yang saya hormati Ibu PLT Dirjen Kesmas, Dr. Kartini Rustandi, Dr. Gigi Kartini Rustandi. Apa kabar Ibu? Terima kasih kesempatannya. Kemudian Ibu Kepala Biro Komunikasi dan Yanmas, Dr. Widiawati MKM, kemudian tentunya Dr. G dari UNICEF. Apa kabar Ibu? Tentunya teman-teman, tentunya teman-teman media yang kita sangat memerlukan bantuan media untuk sama-sama menyehatkan remaja kita, remaja Indonesia, untuk menyampaikan berita-berita atau pesan-pesan yang sangat penting untuk masa depan SDM kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tentang dukungan terhadap peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 tahun 2021. Tentunya saya sangat mendukung ya, karena saya sudah menggeluti anemia ini sudah lama sekali. Dan memang ini merupakan sesuatu yang mudah sebetulnya dilaksanakan, tetapi kenapa tidak dilaksanakan oleh banyak pihak, terutama adik remaja dan juga ya. Ini tentunya peran media dalam hal ini akan sangat membantu. Ya, merupakan kerjasama lintas sektor antara Kemkes dan sektor-sektor lain dan termasuk media. Baik. Nah, kenapa saya mendukung program remaja? Ya, kita lihat mengapa remajanya, mengapa remaja putri, apakah anemia, bahaya anemia, dan kesimpulan. Ya, oke. Nah, mengapa remaja dan mengapa remaja putri? Karena risiko tinggi menderita anemia, terutama pada remaja putri, yang salah satu penyebab utamanya adalah defisiensi zat besi. Mengapa penting? Remaja putri memasuki masa pubertas, di mana pada masa tersebut mengalami pertumbuhan pesat, sehingga kebutuhan zat gizi juga meningkat pesat ya, untuk membantu pertumbuhannya.
Sementara pada umumnya di area-area tertentu, misalnya di daerah perkotaan, asupan makanan mungkin tidak mengandung zat gizi yang cukup untuk kebutuhannya yang meningkat tajam, baik karena gaya hidup atau hal-hal lain. Kemudian remaja putri juga sudah mengalami haid, sehingga terjadi kehilangan darah setiap bulan secara rutin, ya, termasuk di dalamnya zat membuat salah satu komponen untuk membuat darah. Ya. Oleh karena itu, mengapa kemudian dalam hal ini remaja putri menjadi lebih penting karena risikonya juga lebih besar dibandingkan remaja putra. Kemudian sebagian remaja putri kadang-kadang mengalami gangguan haid seperti haid yang lebih lama dari biasanya atau lebih banyak dari biasanya. Kemudian banyak remaja putri melakukan diet yang keliru yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, tetapi dalam rangka menurunkan berat badan itu menurunkan berbagai zat-zat asupan zat makanan yang mengandung zat-zat gizi yang penting, misalnya asupan protein hewani yang merupakan sumber zat gizi maupun transporter dari zat besi di dalam tubuh, ya. Nah, apa sih anemia? Jadi anemia itu adalah keadaan di mana konsentrasi hemoglobin, ya, konsentrasi hemoglobin di dalam sel darah merah, ini adalah sel darah merah di dalam pembuluh darah, ya, ini darah, ini ada sel-sel darah merah, di dalam sel darah merah ini ada hemoglobin, ya. Nah, anemia kadar hemoglobinnya di dalam sel darah merah itu lebih rendah dari yang seharusnya. Pada laki-laki kurang dari 13 gram per desiliter, istilahnya, ya. Pada perempuan dewasa kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, Hb merupakan pembawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otak dan otot. Ya, jadi bila Hb rendah, oksigen yang dibawa juga kurang. Jaringan menjadi kekurangan oksigen. Terjadi yang dulu ada istilahnya mungkin 10-20 tahun yang lalu 5L. Ya, letih, lemah, lesu, lelah, lalai. Ini misalnya letih, lemah itu kan mungkin otot, lesu, ya, lelah, lalai, itu juga pusing, berputar-putar, nafas pendek dan sebagainya. Ini yang kelihatan, ya. Kemudian, apakah penyebabnya? Anemia secara langsung terutama disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah rendahnya asupan zat gizi secara kronis, ya, yang penting untuk pembuatan darah, yaitu zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin A, termasuk juga protein, karena protein itu yang membawa zat besi. Kemudian menurunnya pengeluaran zat besi bisa disebabkan karena perdarahan akibat kecacingan atau absorpsi besi menurun akibat banyaknya cacing di dalam usus. Jadi cacing itu bisa menyebabkan hambatan absorpsi zat gizi ke dalam melalui usus, ya, atau karena cacing tersebut ikut makan zat besi atau darah, ya. Kemudian pecahnya sel darah merah misalnya karena malaria atau penyakit karena sebab lain seperti TBC. Khusus pada remaja, menstruasi, jadi pengeluaran yang berlebihan secara dibandingkan dengan pria, menstruasi yang tidak diimbangi dengan asupan yang adekuat. Di Indonesia, sebagian besar anemia terjadi akibat defisiensi atau kekurangan zat besi. Mengapa? Karena pola makan yang berisiko defisiensi besi. Tadi Ibu PLT Dirjen juga sudah menyampaikan, ya. Nah, sumber besi yang paling baik itu adalah pangan hewani. Daging, ikan, unggas, ini yang disebut MFP, ya, meat, fish, poultry, ya, yang disebut besi heme. Bahan makanan sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari nabati. Memang banyak besi non-heme pada makanan nabati, tetapi non-heme ini sulit sekali diserapnya. Ya, bisa seperberapa puluh kalinya dibandingkan dengan heme. Jadi walaupun kita makan banyak sayur yang mengandung zat besi, karena zat besinya sulit diserap, maka
besi yang masuk ke dalam tubuh itu sangat sedikit. Itu sebabnya mengapa di Indonesia karena pola makan pangan hewani itu rendah dibandingkan pangan yang nabati yang dari tumbuh-tumbuhan lebih rendah dibandingkan yang dari tumbuh-tumbuhan, maka secara kronis setiap hari terus-menerus kita kekurangan asupan zat besi. Ya. Nah, awal-awalnya mungkin kekurangan sedikit terjadi sedikit, lama-lama menjadi anemia karena pengeluaran bertambah, pemasukan berkurang. Jadi kalau seperti tipus itu bukannya nambah malah defisit, ya. Ini yang menyebabkan rata-rata makanan penduduk Indonesia yang kurang zat besi ini yang menyebabkan terjadinya anemia. Ya. Jadi hati-hati, itu makanya kemudian gizi seimbang nantinya akan menjadi hal yang sangat penting karena tidak cukup hanya misalnya karbohidrat saja, tidak cukup hanya protein hewani saja, tidak cukup hanya protein nabati saja, tidak cukup hanya buah-buahan dan sayur saja, tetapi harus semua karena zat gizi itu adanya berbagai macam zat gizi, adanya di berbagai macam makanan, sehingga kalau melengkapi kebutuhan semua zat gizi di dalam tubuh, maka pola makannya harus seimbang. Oke. Nah, kemudian mengapa pencegahan anemia sangat penting? Pertama adalah anemia di Indonesia itu tinggi, ya kan? Lebih dari 1/4 pada anak 12 bulan sampai 12 tahun itu menderita anemia. Kemudian pada remaja 13 sampai 18 tahun, pada pria 12,4%, pada perempuan hampir 2 kalinya. Antara lain terutama adalah karena menstruasi yang tidak disertai dengan pola makan yang bergizi seimbang. Kemudian pada ibu hamil ini meningkat, tahun 2013 menjadi 37, kemudian pada tahun 2018 menjadi hampir 49%. Mengapa? Karena ini perempuan pada saat sebelum hamil itu dia sekian sudah menderita anemia, tapi ada yang walaupun tidak anemia dia sudah kekurangan besi sehingga pada saat hamil, pada saat kebutuhan terhadap besi itu sangat meningkat baik untuk dirinya maupun untuk anaknya, ternyata tidak ada zat besi yang cukup untuk mendukung sehingga jatuh pada anemia pada saat hamil, langsung naik tinggi. Ya. Nah, apa akibatnya? Tadi sudah saya sampaikan, karena rendahnya HB menyebabkan rendahnya oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh, termasuk otak dan otot, maka produktivitas dan prestasi turun. Jadi ini tidak hanya otot dan otot, tapi organ-organ lain juga begitu. Ya. Yaitu antara lain yang banyak lagi ya, tapi ini antara lain yang untuk remaja penting, menurunkan konsentrasi belajar. Jadi kalau kita belajar, mungkin kalau anak-anak yang itu kalau dari jam pagi sampai malam mereka bisa konsentrasi full, ya, dari sekian belas jam sehari, ada yang baru 2 jam capek, nguap, gitu kan, ngantuk. Gitu kan. Ini mungkin dilihat dulu apakah tidak ada kemungkinan karena anak ini anemia atau belum anemia tapi persediaan besinya sudah berkurang. Ya. Jadi walaupun belum anemia, tapi persediaan besinya itu sudah mepet. Ya. Begitu ada kegiatan yang meningkat, kebutuhan besinya, ya kebutuhan oksigennya meningkat, tidak disertai dengan adanya persediaan oksigen yang cukup di hemoglobinnya, ya, di sel darah merahnya, maka turun. Demikian juga produktivitas, ya, produktivitas otot kan ke otot salah satunya juga ya. Jadi udah ngantuk kan, gampang gampang ngantuk, gampang capek, kemudian produktivitas juga karena ke otot, oksigen yang ke otot juga kurang, jadi cepat lelah, jalan sebentar terengah-engah misalnya gitu ya, bukan jadi merasa lelah, gampang lelah. Yang ketiga adalah imunitas turun. Nah, imunitas turun ini menyebabkan mudah menderita penyakit infeksi. Ya. Nah, itu menambah lagi turunnya konsentrasi dan produktivitas karena mengalami penyakit infeksi. Dan yang keempat mungkin yang agak lebih ringan adalah kesegaran tubuh yang tidak optimal. Ya, ini yang paling ringan sebetulnya. Ya. Nah, ini termasuk yang apa namanya yang tidak dirasakan sebagai tidak dicurigai
sebagai anemia, kemungkinan anemia atau kemungkinan defisiensi zat besi dan zat gizi lainnya. Nah, akibatnya prestasi sekolah dan kerja rendah. Jadi mengapa anak Indonesia sering kalah? Mengapa posisi anak Indonesia di dunia internasional seringkali hampir paling bawah? Bukan karena tidak pintar, salah satunya adalah mungkin selain karena pertumbuhannya sejak di dalam kandungan itu terhambat, sehingga organ-organnya termasuk organ otak juga terhambat, juga mungkin mengalami anemia ini. Ya. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya kecil tapi bisa hal-hal yang bisa diperbaiki dengan mudah, tapi kenapa kok tidak diperbaiki? Bagaimana caranya? Ya, kondisi dulu sebentar. Risiko lainnya adalah saat hamil. Ya, jadi kalau ibu tadi remaja begitu memasuki kehamilan terjadi kebutuhan besi yang tinggi yang tidak terpenuhi oleh karena si ibu itu anemia atau defisiensi besi, maka mengalami risiko perdarahan saat hamil. Kita tahu bahwa perdarahan adalah salah satu penyebab kematian ibu yang paling tinggi di Indonesia maupun di dunia. Ya. Nah, ini oleh karena itu risiko kematian ibu itu menjadi meningkat. Menghambat pertumbuhan bayi, jadi ibu yang hamil juga menghambat pertumbuhan bayi, sehingga risiko anak lahir dengan prematur, lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian lahir dengan panjang badan lahir rendah, itu meningkat kalau ibunya anemia. Ya. Kemudian juga risiko sakit atau meninggal ibunya sendiri, dan risiko stunting karena tadi pertumbuhan anak di dalam kandungan itu terhambat, maka risiko stunting pada saat dilahirkan. Kalau anak itu dilahirkan sudah kurang dari misalnya 45 cm ke bawah misalnya, itu sudah bisa dikatakan stunting. Ya. Ini berakibat jangka panjang turunnya kecerdasan, ya. Kemudian nanti pada usia dewasa turun risiko menderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Dan ini dampaknya 3 generasi, artinya si ibu ke cucunya. Ya, bukan ibu ke anaknya, tetapi ibu ke cucunya. Jadi dampak dari anemia ini luar biasa. Ya. Baik pada remaja sebagai remaja itu sendiri maupun remaja sebagai calon ibu, karena dia akan memberikan pengaruh terhadap anak dan cucunya. Ya. Oleh karena itu pencegahan anemia sejak remaja sangat penting dan mencegahnya mudah. Salah satunya tadi itu adalah makanan bergizi seimbang. Pernah lihat piring ini ya, banyak macam-macamnya. Ya. Karena kenapa termasuk di dalamnya makanan kaya sumber zat besi, baik yang berasal dari pangan hewani maupun rohim atau yang nabati. Ya. Ini kalau selain bahwa harus minum air putih, kemudian jaga kebersihan, batasi gula, garam dan minyak misalnya, ini yang sangat penting. Ya. Lauk pauk tidak bisa hanya nabati, harus ada yang hewani. Sekarang banyak yang murah-murah, yang tidak harus mahal-mahal, ikan dan sebagainya ya. Karena inilah sumber zat besi. Ya, jadi jangan dianggap enteng, ini sumber zat besi yang utama yang bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Ya, selain makanan pokok kita memerlukan energi, ya, nggak bisa kita tanpa energi. Ya, kemudian ini buah-buahan dan sayur-sayuran ini sumber vitamin dan mineral. Jadi caranya adalah isi separuh piring dengan makanan pokok dan lauk pauk, ya, lebih banyak makanan pokoknya, itu. Kemudian isi yang separuh lagi dengan buah-buahan dan sayuran, lebih banyak sayurannya. Ya. Ini bisa, kalau piringnya kecil, ya sama, piringnya kecil juga begini. Kalau piringnya besar juga begini. Kalau mau tambah, ya sama kira-kira seperti ini. Ya. Mau 1 piring, mau 2 piring, 1,5 piring, piring kecil, piring besar, hanya ingat ini. Ya, semuanya harus beragam karena tidak satu pun makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Makanan pokok misalnya utamanya energi, lauk pauk misalnya utamanya protein dan mineral misalnya, buah-buahan dan sayuran terutama adalah vitamin. Jadi kalau kita cuma makan buah ya banyakkan vitamin, cuma makan makanan pokok hanya energi, lauk pauk juga hanya protein. Jadi tidak mungkin
kita lakukan tanpa kelengkapan semuanya. Nah, di Indonesia ini mungkin belum menjadi praktek yang menyeluruh. Oleh karena itu supaya mudah, piring kecil, piring besar, 1 piring, 2 piring, yang penting kombinasinya sama. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Untuk Indonesia sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia sedikit atau jarang makan pangan sumber hewani seperti yang saya sampaikan. Kalau kita sudah menerapkan gizi seimbang, tidak perlu tablet tambah darah. Tetapi di Indonesia itu belum seimbang, terutama sumber besi itu masih sangat rendah. Ya. Jadi sambil menunggu perubahan pola makan yang bergizi seimbang, kita perlu minum tablet tambah darah. Ya. Kemudian dan juga yang ketiga juga menjaga kebersihan karena sebagian juga disebabkan atau dipersangat oleh kecacingan. Ya. Tuh, jadi jaga kebersihan. Nah, apakah tablet tambah darah? Tablet tambah darah adalah suplemen yang berisi zat besi dan asam folat yang berfungsi untuk membantu membentuk hemoglobin darah. Ada yang namanya zat besinya itu virus fumarat, virus gluconat, karbon besi karbonil ya, atau zat besi lainnya. Yang perlu dilihat adalah setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. Ya, yang penting isinya, apakah jenisnya? Yang penting ini, ya, kesetaraan dengan besi elemental. Ya, siapa yang harus minum ini? Termasuk remaja putri. Ya. Cara minumnya 1 tablet tambah darah setiap minggu. Nah, ini kan yang saya bilang mudah, cuma 1 kali seminggu, masa sih susah misalnya gitu ya. Padahal ini menyangkut kebugaran kita, ketangkasan kita ya, dan kecepatan kita serta ketahanan kita untuk berpikir dan bekerja. Hanya 1 tablet setiap minggu, setidaknya selama 1 tahun. Apakah boleh kalau terlambat misalnya ambil setiap Senin. Kalau Senin lupa nggak apa-apa Selasa. Gitu. Ya, kalau ya seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Itu kira-kira 1 kali 1 minggu. Ya, jadi artinya tidak harus persis. Kalau Senin terlewat, apakah boleh terus atau Senin terlewat, apakah harus double? Enggak, tetap 1 setiap minggu, ya agak-agak 1 plus minus 1-2 hari setiap minggunya tidak apa-apa. Ya. Kemudian untuk pengobatan bagi remaja putra dan putri yang anemia itu dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Nah, jenis suplementasi zat besi tadi yang saya sampaikan itu bisa didapatkan di Dinkes, puskesmas atau apotek ya yang tadi. Tapi ada juga yang bentuknya tidak hanya terdiri dari zat besi atau asam folat, tapi terdiri dari banyak mikronutrien. Ada vitamin, ada mineral yang lain selain zat besi dan asam folat. Nah, ini kalau yang seperti ini, ya, yang banyak isinya, boleh besinya itu 30 mg elemental. Ya. Kalau kurang dari itu sebaiknya milih yang lain, yang 30 mg besi elemental. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ini yang punya kita, ya, tablet tambah darah. Kemudian ada produk-produk lain, saya tidak bermaksud berpromosi, tapi setidaknya adik-adik nanti bisa, adik-adik remaja bisa memilih sendiri ya 1 tablet per minggu. Apakah minum TTD berbahaya? Tidak bila diminum sesuai anjuran. Kecuali untuk mereka yang menderita penyakit darah tertentu seperti talasemia dan hiperkromatosis. Kebanyakan ini ya, HB-nya tinggi biasanya. Atau untuk daerah endemis malaria harus dengan pemantauan intensif. Ya. Mengapa tidak berbahaya? Karena tubuh mempunyai mekanisme pengaturan zat besi yang canggih, ya, sifat otoregulasi. Jadi kalau zat tubuh mendapatkan TTD yang tinggi, maka kalau dia di dalam tubuhnya banyak, dia akan dibuang, tidak diserap. Sebaliknya bila tubuh anemia misalnya atau defisiensi, maka besi yang masuk itu akan diserap banyak. Ya. Jadi itu tidak berbahaya, itu karena sifat otoregulasi di tubuh kita terhadap zat besi. Okay. Nah, gejala yang mungkin timbul saat mengonsumsi memang betul. Kadang-kadang perut merih, mual, sembelit,
kotoran berwarna hitam dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah gejala ini tidak berbahaya dan biasanya setelah berapa waktu gejala ini berkurang. Ya, untuk mengurangi gejala ini mungkin tidak semua orang ya terganggu. Nah, untuk mengurangi gejala ini minumlah TTD kira-kira 1 jam setelah makan malam sebelum tidur agar efek sampingnya tidak terasa. Oke. Nah, ada mitos yang salah nih tentang minum tambah darah. Menyebabkan tekanan darah tinggi. Salah ya. Penyebab tekanan darah tinggi adalah gangguan sirkulasi, ginjal dan sebagainya. Menyebabkan kebanyakan darah salah karena penyebab kebanyakan darah misalnya hemochromatosis itu adalah genetik. Kemudian TTD adalah obat. TTD bisa apa namanya hati-hati tentang TTD adalah obat karena kalau dianggap obat kalau efeknya tidak segera terasa ya maka dia berhenti minum. Saya udah minum 3 minggu nih 3 tablet nggak ada rasanya apa-apa ya jangan stop dulu karena memang belum memberikan efek. Tergantung dari seberapa berat sebetulnya kekurangan zat besi di dalam tubuhnya. Kemudian sebaliknya bila merasa sudah sehat, sudah minum 3 kali sudah cukup, saya stop aja. Nah, ya itu tidak betul. Harus 52 kali ya supaya bisa mengganti yang besi yang kurang gitu ya. Kemudian efek samping TTD berbahaya, tidak berbahaya. Dan biasanya efek samping semakin ringan dan saya katakan tadi kalau kita sudah cukup maka besi yang masuk melalui makanan itu dikeluarkan ya, jadi tidak berbahaya. Jadi kesimpulannya adalah masalah anemia pada remaja putri di Indonesia itu tinggi. Ini yang kemudian menyebabkan risiko kurang sehat, kurang produktif dan kurang berprestasi. Mari kita atasi bersama ya untuk memperbaiki 3 generasi bangsa. Ya, ini lakukan gizi seimbang termasuk sumber pangan hewani, minum TTD. Kemudian ini akan menyebabkan HB naik, berarti oksigen otak-otot dan organ lain cukup. Kemudian menyebabkan kualitas hidup meningkat karena produktif dan prestasi dan menjadi remaja putri yang sehat. Menjadi remaja putri yang menjadi calon ibu yang sehat dan tidak anemia. Ya. Dan ini kita akan melahirkan 3 generasi yang sehat. Ya. Jadi memang harus remaja sehat itu harus bebas anemia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Endang. Nanti kita tanya jawabnya dengan media kalau sudah 3 narasumber memaparkan ya. Ada tambahan sedikit tadi dari Bu Kartini, mungkin mau ada ditambah sebelum kita ke Dr. G? Sedikit saja, tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang bagaimana tablet tambah darah ya Dok ya. Dan tentunya di dalam program kesehatan kita, program ini kita integrasikan di dalam kegiatan-kegiatan. Tadi diintegrasikan di dalam rapot kesehatanku karena di sekolah kan mereka rata-rata ada rapotnya. Kemudian juga bagaimana edukasi gizinya, posyandu remaja, dan yang pasti program ini kita bisa integrasikan dengan program upaya kesehatan sekolah. Jadi kita bisa melakukannya bagaimana adik-adik ini 1 minggu 1 kali bersama-sama gitu ya. Jadi ada hari minum tablet tambah darah supaya nggak lupa. Karena biasanya kalau cuma sendiri-sendiri suka lupa. Tapi kalau bersama-sama misalnya setiap hari Rabu atau hari Jumat bersama-sama ya. Dan ini pun akan membantu bagaimana program Puskesmas di mana remaja peduli pelayanan kesehatan peduli remaja menjadi berjalan dengan baik. Itu saja program ini bisa diintegrasikan dengan berbagai program yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartini. Monggo silakan Dr. G. Monggo silakan. Oke, selamat pagi. Makasih banyak. Selamat pagi, Ibu Dirjen Dr. Kartina and Professor Endang. Selamat pagi semua. Well, first of all, thank you very much for inviting UNICEF to, deliver a presentation, in this important event. So, hold on, let me just, okay.
Okay, next slide, please. Because my colleague, Ibu Irene, is going to control the slides, so I will request her support here. Okay, I first want to mention that, as Ibu Kartini and Professor Endang already mentioned, Indonesia is, currently showcasing a typical example of the triple burden of malnutrition, especially when it comes to adolescents. And I don't think I need to repeat, what the triple burden of malnutrition is it, as it was mentioned earlier, it includes undernutrition and micronutrient deficiencies that are often manifested as anemia, and it also includes overweight and obesity. Well, I think this statistics was already shown, but if you see in the graph, you can see that, according to Riskesdas 2018 data, currently in Indonesia, around 25% of adolescent girls and boys between 13 to 18 years of age are stunted, which means that they have low height. At the same time, on average, around 8% of adolescent girls and boys are having low BMI, so they are underweight. At the same time, on average, we have around 15% of adolescent girls and boys that are overweight. But at the same time, as Professor Endang mentioned repeatedly, around a quarter, which means that 1 in 4 adolescent girls in Indonesia are currently estimated to be anemic, which matches very well with this year's theme of the National Nutrition Day. Next slide, please. So then, the next logical question is, why do we have to care about the triple burden of malnutrition, especially among adolescents? And I think that's an important question to ask. Well, the graph that you see on the left-hand side is a life cycle. So if we start from the right side, a child who is stunted, I mean, nowadays, a lot of us, know what stunting is. A child who is stunted is more likely to grow and become adolescent, who is again stunted. But then especially among adolescent girls that are stunted, when they become pregnant, they are more likely to have low weight gain during pregnancy. And then that leads to having low birth weight babies. But low birth weight babies are again likely to grow stunted and become a stunted child. And that's why we call this as intergenerational cycle of malnutrition. And in order to break this intergenerational cycle of malnutrition, we have to start from adolescence. But in addition to this intergenerational cycle of malnutrition, the reason we have to, urgently address the triple burden of malnutrition among adolescents here in Indonesia is because when adolescents are suffering from underweight or anemia, it also affects their physical growth and also their sexual maturation during adolescence. Also, as many of us know, adolescents that are suffering from anemia are more likely to have impaired cognitive development. And therefore, when they go to school, they tend to perform poor, so they have lower school or educational performance. And when they become and grow an adult, that leads to lower economic productivity. And again, adolescent girls, when they become pregnant, they're likely to give birth to low birth weight babies. But I think, as Professor Endang already mentioned, it's not just about all this, adverse outcomes related with undernutrition. When adolescents that are suffering from the triple burden of malnutrition, grow and become adult, they're much more likely to suffer from all kinds of communicable diseases, including having higher blood cholesterol level, blood glucose level, high blood pressure, type 2 diabetes, and all kinds of communicable diseases, non-communicable diseases, sorry. And therefore, we have to urgently invest in addressing the triple burden of malnutrition among adolescents. Next slide, please. Then the next logical question is,
what are some of the policy options that we can consider, and what are some of the programs or public health interventions that we can implement to improve adolescent nutrition? Well, here, before I walk through the slides, what I want to start is, although adolescent nutrition is so important, unfortunately, until a few years ago, let's say until before 2016 or 2015, adolescent nutrition was largely neglected in Indonesia and also in many other countries. The reason is because a lot of people actually focused on nutrition issues only during the first 1,000 days of life, which includes, from conception until the first 2 years of age, the child's first 2 years of age. So adolescents were largely neglected. However, good news is Indonesia is actually considered in this region, in the Southeast Asia region, but also globally, as one of the front runner countries in terms of adolescent nutrition. One example of showing Indonesia's commitment to nutrition among adolescents is that since 2016, Indonesian government has been implementing the National Weekly Iron Folic Acid Supplementation Program by providing iron folic acid supplementation to school-going adolescent girls on a weekly basis in order to address anemia. However, there are some challenges with this weekly iron folic acid supplementation program because especially in 2016, 2017, the coverage of weekly iron folic acid supplementation program was remaining low. And therefore, the government of Indonesia, especially Ministry of Health, together with UNICEF and other partners, started to build on this weekly iron folic acid supplementation and also to strengthen this weekly iron folic acid supplementation. And in order to make that efforts, we first conducted a series of research in order to understand adolescents' perception, knowledge, and behaviors. And based on that, we designed a comprehensive package of interventions, not only to address adolescent anemia, but also to address other types of malnutrition, including low BMI, but also overweight and obesity as well. Next slide, please. Well, so when we say that all these efforts started with a series of research, I think that is something that we here in Indonesia should be very proud about, because the Ministry of Health, together with UNICEF and other agencies, the first kind of efforts we made was to first strengthen the local evidence base on adolescent nutrition here in Indonesia. So there are multiple types of research that were carried out. I'm sure some of you have heard qualitative research. Qualitative research normally use some in-depth assessments, talking to people, and by conducting some in-depth interviews and assessments, this qualitative research provided very rich information on some of the factors influencing adolescents' dietary intake and physical activity behaviors. In addition to that, UNICEF supported the Ministry of Health to conduct some quantitative survey just focusing on adolescent girls and boys to understand their nutritional status and also related risk factors. In addition to that, we actually did a thorough, comprehensive policy landscape analysis, trying to understand the policy environment and also programmatic environment surrounding adolescent nutrition. Next slide, please. So based on these series of research, UNICEF supported Ministry of Health to come up with this comprehensive adolescent nutrition program called Aksi Bergizi, which in English we actually call as Adolescent on Action on Nutrition, for adolescents. Well, I must say that this Aksi Bergizi has been a very close collaboration between the Ministry of Health and UNICEF.
But at the same time, Aksi Bergizi has been a very close collaboration with Ministry of Education, Bappenas, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Religious Affairs as well. So we have managed to get coordination and support from multiple line ministries to really mainstream adolescent nutrition to jointly target to address the triple burden of malnutrition among adolescents. Next slide, please. So then you may ask, what is Aksi Bergizi program? So here is what, here is what Aksi Bergizi program is about. As I mentioned, Aksi Bergizi program is a joint program between Ministry of Health and UNICEF. So we very much started to build upon the existing program of Ministry of Health, which is the weekly iron folic acid supplementation. So the first objective of the program was to strengthen weekly iron folic acid supplementation. And how did we do that? Well, there are multiple strategies that we used. And if any of you would like to know further information, we can talk about later. But for example, we introduced providing breakfast or asking students to bring breakfast from home so that this weekly iron folic acid supplementation could be consumed right after adolescents consumed breakfast together. So we worked on the protocol itself, and we also trained all the service providers. And of course, there was a very strong behavioral change communication intervention that was provided. In addition to weekly iron folic acid supplementation, we thought that adolescents were suffering from the triple burden of malnutrition, partially because they did not have adequate knowledge. And therefore, this Aksi Bergizi program also has very strong school-based nutrition education session, which is provided once a week. And it not only touches nutrition information, healthy eating, physical activity, but many other public health issues such as reproductive health, smoking, alcohol consumption, even bullying, WASH issues, and many other multisectoral issues as well. And then the last component of Aksi Bergizi program is to carry out a very strong social behavioral change communication, because we, together with Ministry of Health, we concluded that in order to address the triple burden of malnutrition, we really have to help adolescents develop healthy behaviors in terms of dietary intake and physical activity. But to do that, adolescents need support from schools, from their parents, from their peers, from the communities. So this social behavioral change communication was really targeting to mobilize the support from schools, from community, from parents, from everybody surrounding adolescents. Now, this Aksi Bergizi program not only targeted adolescent girls, but also it expanded and it also covered adolescent boys as well. And this Aksi Bergizi program in year 2019 and 2020 was piloted in 2 selected districts, including Klaten and Lombok Barat. Next slide, please. I will talk about the results later. Obviously, the results are very encouraging, especially about changing adolescents' behaviors. But before we get there, I just want to give a bit of overview of what are some of the success factors of this Aksi Bergizi program. Well, there are 5 elements that I want to talk about. First of all, we actually did lots of high-level advocacy to many different stakeholders, both at national and subnational level. The reason is, until 2016 or 2017, adolescent nutrition was not really recognized as an important issue. And therefore, UNICEF supported Ministry of Health and other government line ministries to really mainstream adolescent nutrition into their policies, planning, budgeting, program implementation, and monitoring. As I also mentioned, multisectoral coordination is really key to the success of adolescent nutrition program. So we try to coordinate across multiple line ministries, including health, education, religious affairs, home affairs, Bappenas, and so on. As I already mentioned,
behavioral change communication is central to the success of adolescent nutrition program. Because in order for adolescents to effectively change their behaviors to overcome anemia, for example, they need support from their teachers, from their peers, from their parents, from their family, from communities, and so on. So we try to come up with many creative and innovative initiatives to really actively mobilize schools, communities, and also peer support coming from adolescents. We also invested a lot of efforts in capacity development. So all the service providers, including puskesmas staff, school teachers, we worked together with Ministry of Health to strengthen their capacity to deliver effective adolescent nutrition programs. And last but not least, monitoring is very important. So we try to improve and work together with Ministry of Health to improve monitoring system of adolescent nutrition program, especially the weekly iron folic acid supplementation program. Next slide, please. So as I already mentioned, the Axir-Birgizi program has led to many positive behavior changes. And in the next couple of weeks, my colleagues in UNICEF are going to be disseminating more and more results about the Axir-Birgizi program. But here, I just wanted to mention 3 highlights, just as an example. So with Axir-Birgizi's behavioral change communication, our efforts to strengthen the capacity and so on, when we first conducted a baseline assessment in early year 2019, adolescents reported that they were taking iron and folic acid supplementation. But when we conducted the end-line assessment towards the end of year 2020, so after about 1 to 2 years' time, the proportion of adolescents who were taking iron and folic acid supplementation on a weekly basis actually increased to 89%, which translates to around 12 times increase in the proportion of adolescents, or 12 times an adolescent taking iron folic acid supplementation on a weekly basis. It not only led to positive changes in iron and folic acid supplementation, this Axir-Birgizi program also successfully improved adolescents' eating behaviors. So for example, we encouraged adolescents to consume various vegetables and fruits. And the result actually showed that adolescents significantly increased their consumption of vitamin A-rich fruits and vegetables. Not only dietary intake, but also their physical activity has changed over the course. So we encouraged adolescents to be more physically active. And after the end of this Axir-Birgizi program, the proportion of adolescents who are engaged in 60 minutes physical activity on a daily basis nearly doubled. So it went up almost twice. So these are highly encouraging results of the Axir-Birgizi program. Next slide, please. And therefore, with these encouraging results, Ministry of Health has made a decision to incorporate all these Axir-Birgizi interventions in the National Sekolah Sehat program. As many of you know, the Sekolah Sehat program is already an established national program. So Axir-Birgizi interventions, which includes the weekly iron folic acid supplementation, strengthening the weekly iron folic acid supplementation, our nutrition education sessions, and social behavioral change communications are all going to be scaled up as part of the National Sekolah Sehat program. Next slide, please. This is actually my last slide. So, in the occasion of the National Nutrition Day, I just want to remind everyone that this is, again, time to accelerate our efforts to improve adolescent nutrition. The reason is, although we were making very good progress in addressing the triple burden of malnutrition among adolescents, last year we had this unknown factor, which is COVID-19 pandemic. And COVID-19 pandemic has created some devastating impact on the existing program, like the weekly iron folic acid supplementation, the TETEDE program, and also Axir-Birgizi program as well. So as we move on to year 2021,
now with the vaccinations and new hopes arising, we think that it will be essential to again ensure very strong commitment to put adolescents central to the development agenda and to make sure that there is multi-sectoral collaboration and coordination and commitment to prioritize adolescent nutrition, and also to make sure that we really empower adolescents to be at the center of these programs. Thank you very much. Yes, Dr. G, thank you very much for your presentation. Baik, teman-teman media, saatnya kita masuk untuk diskusi. Dr. G, kalau diskusinya dengan bahasa Indonesia, bisa Dr. G? Oke, baik, ada pendampingan ya. Baik, saya mulai dengan siapa ini yang sudah kelihatan? Dari Kompas, ada dari Liputan 6, kemudian Jawa Pos, lalu ada suara.com, lalu ada Indosiar. Intan sudah? Oke, silakan Intan. Selamat siang ibu-ibu semua. Semoga semuanya sehat. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama, sebenarnya ketika remaja ini dalam kondisi anemia, berapa persen mungkin potensi untuk nanti jadi ibu hamil dengan anemia juga? Dan kan dan ketika hamil ini kebutuhan zat besinya berapa? Pertanyaan kedua nih terkait dengan ibu hamil dengan anemia juga. Ini kan kalau saya lihat di Riskesdas juga justru persentase dari ibu hamil dengan anemia usia 15 sampai 24 sampai 84% begitu. Ini di masa pandemi ini bagaimana strategi pemerintah lewat puskesmas atau mungkin posyandu untuk memantau kondisi ini, karena kan dari catatan selama pandemi ini pernikahan dini juga semakin meningkat begitu. Apakah ini ada evaluasi juga dari Kemenkes? Juga untuk pertanyaan untuk Dr. G, apakah dari UNICEF ada catatan apa saja impact dari pandemi ini kepada gizi remaja di Indonesia? Dan bagaimana untuk mengatasinya itu. Dan mungkin pertanyaan yang terakhir itu juga bisa saya ajukan ke Bu Kartini ya, untuk dampak pandemi ini kepada gizi. Terima kasih. Baik, monggo silakan Prof. Endang, kita jawab langsung saja supaya nggak ketinggalan. Monggo, Baik. Prof. Ya, terima kasih Ibu. Mbak Intan, apa kabar dari Kompas ya? Jadi yang pertama, potensinya berapa? Sebetulnya tidak bisa dihitung secara matematis, tetapi kalau kita lihat remaja putri prevalensinya 22,7% ya pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi pada saat hamil prevalensi itu menjadi 37,1%. Sebetulnya tadi Mbak Intan juga sudah menunjukkan ya, kira-kira kenaikannya dari 22,7 ke 31 itu data kita. Ya, data, jadi fakta di Indonesia demikian. Ya. Jadi artinya masalahnya adalah bukan hanya yang anemia pada masa remaja yang kemudian bisa berisiko menjadi anemia lagi lebih berat di masa kehamilan, tetapi yang defisiensi besi walaupun tidak anemia pada saat dia hamil menjadi anemia. Ya, karena besi yang ada sudah habis untuk memenuhi kebutuhan si ibu sendiri maupun si bayi. Ya. Nah, kalau soal zat besi berapa lupa Mbak. kalau di sebetulnya nanti saya cek ya. Saya bukan orang yang gampang, yang mudah mengingat angka ya. Tetapi intinya kebutuhan besi itu yang diserap oleh tubuh itu biasanya lebih kurang 1-2 miligram. Berapa dari makanan, nah itu harus saya lihat lagi nanti. Saya tidak hafal betul. Ya. Sebetulnya misalnya kalau makanan orang Barat yang sebetulnya cukup banyak protein hewaninya, itu biasanya kandungan besinya itu 12 miligram dan kira-kira 1-2 miligram itu diserap. Ya. Itu tergantung. Jadi memang kalau angkanya saya tidak persis, nanti bisa saya WA-kan kalau memang diperlukan ya. Kemudian selama pandemi ya.
Nah, mungkin ini strategi pemerintah, mungkin Ibu Kartini, PLT Dirjen, ya, yang bisa menjawab. Tetapi intinya seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan, selama pandemi ini mungkin tidak sempat ke sekolah, ya, mungkin pembagiannya tidak selancar yang seharusnya, ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau memang tidak, sebetulnya kalau bisa mendapatkan dari puskesmas, itu kan, atau melalui sekolah, kalau sudah mendapatkan dari puskesmas itu bisa diambil sekaligus gitu, seperti itu, ya. Misalnya untuk berapa bulan sekaligus atau boleh beli gitu di apotek. Yang penting dilihat itu 60 mg besi elemental gitu, ya. Saya rasa itu menjawab Mbak Intan. Terima kasih. Prof. Endang, maaf, kalau mungkin berapa kali lipat potensi ketika remaja remaja dengan anemia lipat untuk jadi ibu dengan anemia begitu? Iya. Kalau kita lihat 22,7% menjadi 37,1%, misalnya ya Mbak ya, tadi itu kan, ya kan berarti 1,8 kalinya, hampir sekitar 2 kalinya, ya, risikonya hampir 2 kalinya lebih berat dibandingkan lebih banyak dibandingkan dengan remaja. Ya, data kita tadi menunjukkan itu, ya 1,8 kali lah kira-kira gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama Mbak. Baik, Dr. G. Yes, sure. Okay, thank you. Thank you, Ibu, for the question. Yes, during the COVID-19 pandemic, UNICEF supported Ministry of Health to do an online survey among adolescents. As you can understand, during the COVID pandemic, we could not, have any face-to-face interview with adolescents. So we actually conducted an online survey together with Ministry of Health. The online survey actually covered more than 6,000 adolescent girls and boys, and we did ask them about their dietary intake, their physical activity, and also their minimum TTD consumption, the weekly iron folic acid supplementation consumption. So I'll just point out some of the highlights. So in terms of weekly iron folic acid supplementation, unfortunately, in the middle of the pandemic, around 89% of adolescents responded that they stopped taking iron folic acid supplementation. And the reason is because, as we know, schools were closed, right? But then the weekly iron folic acid supplementation is actually being distributed through schools. However, now, as the pandemic situation is, we are, recovering now, we know that this percentage has improved. So more and more adolescents are now having the weekly iron folic acid supplementation, but at least in the middle of the pandemic, around 89% of the adolescents stopped consuming. Also, in terms of physical activity, our survey showed that nearly half, almost 50% of adolescents said that they were not doing any physical activity, or they significantly reduced their physical activity level. Also, in terms of dietary intake, there were many, interesting findings, but I just want to highlight a few of them. So almost half, almost 50% of adolescents said that they ate less or never ate animal, protein source. So Ibu Endang already mentioned, the importance of animal protein. But during the pandemic, adolescents actually, reported reducing their animal protein consumption. Also, again, almost 50% of adolescents actually said that they ate much less or sometimes never consumed any fruits or vegetables. So, the pandemic actually had some significant devastating impact on adolescents' behaviors, especially around their dietary intake, their physical activity, and also weekly iron folic acid supplementation. Over. Thank you very much, Dr. Chi. Monggo silakan ada Bu Kartini? Monggo silakan Prof. Endang. Tadi Mbak Intan ya, Mbak Intan ini jadi kalau itu sebetulnya yang dari makanan, kebutuhan besi dari makanan itu untuk remaja kira-kira 15 mg. Ya, dari makanan 15 mg. Oke, itu ya Mbak ya, makasih. Monggo Ibu, maaf, makasih. Baik Mbak Intan, terkait dengan tadi apakah ada impact
pada pandemi yang dipantau tadi sudah disampaikan oleh Bu Ji juga bahwa itu merupakan kegiatan yang sudah bersama-sama dengan Direktorat Gizi juga. Jadi data-datanya nggak mungkin berbeda kan ya. Bagaimana dengan Jadi ini hal yang terbalik daripada kebiasaan. Oke. Kemudian bagaimana dengan Ibu Mil yang dengan anemi? Tentu kita berbagai upaya. Kita tahu dengan pandemi banyak sekali pelayanan yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Tetapi sudah ada upaya-upaya, contohnya dari Gizi sudah menyampaikan bagaimana upaya kegiatan posyandu ataupun pelayanan itu menggunakan sistem daring ya, informasinya konsultasi dulu, kemudian baru dia mengambil obat dan sebagainya, dan di puskesmas dilakukan dengan protokol kesehatan. Itu yang sudah ada yang kita lakukan karena memang kondisi ini terjadi yang tentunya kita tidak bisa memaksa orang juga dengan segera nggak apa-apa ambil aja dan sebagainya, karena semua ada rasa cemas, apalagi untuk ibu-ibu hamil dan sebagainya. Dan tentunya berbagai konsultasi di Direktorat Kesehatan Kerja juga yang mengurusi ibu-ibu hamil sudah menyatakan ada program bagaimana mereka sekarang membuat konsultasi, kemudian juga jadwal yang ditetapkan sehingga mereka bisa mendapat melaksanakan ANC ataupun juga pemeriksaan dengan baik. Terkait dengan bagaimana dengan pernikahan dini, ya kita tahu sosialisasi juga kepada remaja untuk menjadi sehat, dan kemudian bagaimana juga bagaimana pernikahan dini baik atau tidaknya ini sudah disosialisasikan, bahkan tentunya ini Bu Endang juga kita sudah bersama-sama ya Bu Endang ya dengan Kemenkes bagaimana kita memberikan informasi-informasi seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Baik, ini ada lanjut ya, masih ada, mungkin kita karena ini sholat Jumat, mungkin kita akan bergerak 10 menit lagi, karena setengah 12 biasanya sudah mulai dengan sholat Jumat, bersiap-siap. Ada Dini dari Suara.com, silahkan Din. Halo Dini. Ya, halo Bu Wiwit. Ya, monggo silakan Din. Ya, makasih. Aku mau tanya sih soal kan beberapa waktu lalu tuh sempat baca ada penelitian bahwa selama pandemi ini kan pola hidup sedentary lifestyle itu banyak orang tidak aktif bergerak gitu sampai akhirnya pola konsumsi terhadap fast food ataupun makanan siap saji itu meningkat drastis gitu, meningkat tajam. Nah, yang mau ditanyakan adalah bagaimana Kemenkes gitu menanggapi hal ini, dan bagaimana dengan aturan GGL sendiri nih, karena nantinya ke depan akan diprediksi penyakit-penyakit setelah pandemi ini bakal bermunculan gitu, karena kan saat ini banyak orang sedang fokus terhadap pandemi, tapi masalah penyakit lainnya tidak terpegang lah, tidak menjadi fokus gitu. Nah, Kemenkes sendiri bagaimana dengan aturan GGL terhadap makanan fast food sendiri? Adakah sudah mulai pembatasan karena pola konsumsi yang fast food meningkat itu selama pandemi ini? Yang kedua, mungkin buat Prof. Endang ini aku pengen tanya sih, ada nggak sih pengaruh makanan fast food atau siap jadi ini yang tinggi lemak, garam gitu, sama gulanya ini terhadap anemia gitu? Karena penyakit anemia ini sendiri kan cukup menakutkan gitu kan, beratnya yang tadi dijelaskan, apalagi perempuan gitu. Itu aja paling. Terima kasih Bu Wit. Ya, sama-sama Din. Bu Kartini dulu, gimana sikapnya Kemenkes, tanggapannya? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Sebetulnya kalau kita perhatikan selama, tadi Bu Dini sendiri sudah menyampaikan bahwa selama pandemi ini banyaknya sedentary ya. Padahal kalau kita melihat rasa-rasanya Kemenkes selalu mengajak orang berolahraga, kemudian mengingatkan bahkan setiap Jumat walaupun pandemi kita masih tetap Bu Wit teman-temannya ya menyampaikan setiap Jumat pagi gerakannya, dan kalau kita lihat di YouTube dan dimanapun banyak sekali yang bagaimana kita tetap berolahraga di masa pandemi ini.
di rumah bisa, dimanapun kita bisa. Ya, karena waktu kita menggemakan germas itu bagaimana kita harus beraktivitas fisik setiap hari, selama seminggu minimal 3 sampai 5 kali dalam sampai 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Ini sudah kita gemakan dan pada saat pandemi kita juga tetap mengingatkan hal itu. Bahkan kita, kalau saya tidak salah ingat, sudah 2 kali Kemenkes mengadakan virtuaran dan juga terakhir virtual bike. Ya. Kenapa? Karena memang kita ingin orang-orang itu tetap sehat, mengingatkan. Bagaimana konsumsi fast food, rasa-rasanya Direktorat Gizi dan juga teman-teman di lapangan tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi, kemudian juga selalu memberikan edukasi, baik melalui informasi-informasi terkait bagaimana makanan yang seimbang. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang banyak chef juga sudah mulai mengajarkan bagaimana masak yang sehat gitu ya. Dan bagaimana di era pandemi ini memilih makanan-makanan yang memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Saya pikir ini merupakan satu hal yang sudah berjalan dan justru saya sangat berharap teman-teman media juga bisa menginformasikan hal ini kepada teman-teman. Terkait bagaimana aturan GGL, memang ini yang PR kita yang harus terus-menerus kita goalkan, karena memang dengan aturan pembatasan garam, gula, dan lemak ini menjadi salah satu kegiatan di hulu yang tentunya dapat mengurangi bagaimana masyarakat menjadi dapat hidup lebih sehat. Tapi tentu ini bukan hal yang mudah, ini adalah suatu proses yang terus-menerus kita tingkatkan. Baik, terima kasih Bu Kartini. Prof. Endang, monggo, silakan Prof. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pengaruh fast food. Pertama adalah apa isi fast foodnya, ya kan? Kalau isi fast foodnya itu mengandung sumber besi seperti makanan yang tadi saya katakan itu pangan hewani, maka terhadap anemi malah bagus, gitu kan? Tapi kalau ternyata tidak, mungkin bisa mengurangi asupan zat besi, ya. Nah, pertanyaan tentang GGL itu berbeda, ya. Jadi walaupun makanya kemudian gizi seimbang itu tetap harus sama, harus diterapkan, termasuk GGL dibatasi. Jadi kalau fast food-nya itu kemudian mempunyai atau mengandung GGL berlebihan, pasti ada kandungannya. Jadi walaupun misalnya fast food-nya tersebut mengandung zat besi yang cukup, misalnya seafood misalnya kan, itu kandungan zat besinya kan tinggi gitu kan. Tetapi kalau untuk anemia dia bagus, tetapi untuk risiko karena dia GGL-nya tinggi itu meningkat ya. Jadi memang nggak bisa, kita harus seimbang. Nggak bisa cukup untuk anemia tapi menyebabkan obesitas atau risiko hipertensi, dan sebaliknya gitu ya. Rendah GGL tapi kurang seimbang, tidak ada sumber zat besinya. Itu sih intinya. Terima kasih. Ya, matur nuwun Prof. Teman-teman, saya sepertinya sudah harus menutup perjumpaan kita bersamaan kita di dalam preskon siang ini karena sudah waktunya untuk sholat Jumat. Terima kasih banyak kepada Prof. Endang. Thank you Dr. G for your time with us today, Dr. G. Terus kemudian terima kasih juga untuk Prof. Untuk Dr. Kartini, Dr. Gigi Kartini, dan juga teman-teman media. Sebetulnya kalau misalnya memang saat ini Anda belum bisa meluangkan pertanyaan, boleh kok nge-WhatsApp, nanti saya akan sampaikan kepada Bu Kartini, kepada Prof. Endang, dan juga Dr. G. Berkenan ya Prof ya, karena kan ini waktunya sudah mepet. Kadang-kadang timbul pertanyaan susulan habis ini nih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih kepada 3 narasumber kami. Dan tetap sehat, tetap dengan protokol kesehatan 3M supaya kita tetap sehat dan sehat di masa pandemi ini, dan kita akan bisa melalui masa pandemi ini dalam keadaan sehat tentunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you very much, Dr. G. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak. Bye.
Baik, monggo.